Simak baik-baik 6 bantuan sosial yang akan dicairkan mulai bulan Juli ini. Apakah termasuk penerima bantuan PKH BPNT yang sebelumnya belum cair melalui PT Pos Indonesia? Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Muhyiddin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman semua, pastikan sudah like video ini ya, tembusin 150 like dalam satu hari. Dan kemudian kalau punya pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar beberapa program bantuan sosial, kurang lebih ada 6 bantuan sosial yang akan disalurkan mulai bulan Juli ini. Nah, ini kita bahasnya satu persatu ya, teman-teman. Nah, mulai dari bantuan sosial yang pertama yang akan disalurkan di bulan Juli ini, yaitu adalah bantuan bagi guru honorer ya. Bagi guru honorer, nominal bantuan itu kurang lebih bantuannya itu sebesar 300 ribu rupiah. Ini merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam rangka mensejahterakan tenaga pendidik, di mana pemerintah akan memberikan bantuan bagi guru honorer sebesar 300 ribu rupiah per bulannya. Nah, ini akan rencananya pemerintah akan memberikan bantuan guru honorer ini sampai 2 semester ya, 1 tahun. Nah, jadi untuk tahap awal, pemerintah akan menyalurkan 1 semester dulu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk berikutnya tentu pasti ada evaluasi nanti dari pemerintah, apakah nanti tahap semester berikutnya akan kembali disalurkan oleh pemerintah. Nah, ini tentunya pasti akan ada evaluasi dari pemerintah. Tapi yang jelas, bantuan guru honorer ini akan mulai disalurkan oleh pemerintah mulai dari bulan Juli ini. Nah, jika di tempat wilayah teman-teman semua sudah ada pencairan bantuan bagi guru honorer, silakan tuliskan di kolom komentar. Lalu pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa tahu kita ini terdaftar sebagai penerima bantuan guru honorer? Teman-teman bisa selalu update info GTK masing-masing ya. Teman-teman selalu update di situ, karena guru honorer yang terverifikasi di info GTK lah yang akan menerima bantuan sosial 300 ribu rupiah untuk guru honorer ini. Jadi pastikan teman-teman selalu update info GTK-nya ya, dan juga salah satu syaratnya yaitu adalah teman-teman yang sudah terverifikasi melalui data tunggal sosial ekonomi yang dikelola oleh BPS. Tentunya nanti tetap akan berbasis DTSN ya, dia si guru ini terdaftar di DTSN, kemudian terverifikasi di info GTK. Nah, inilah yang akan menerima bantuan sosial 300 ribu rupiah untuk guru honorer. Nah, bantuan sosial yang kedua yang akan disalurkan di bulan Juli ini yaitu adalah bantuan beras bulog 20 kg. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa pemerintah nanti akan menyalurkan bantuan beras bulog sebanyak 20 kg untuk alokasi bulan Juni dan juga bulan Juli. Nah, dalam proses penyaluran ini tentunya nanti pemerintah akan menyalurkan melalui via lembaga penyalur yaitu PT Pos Indonesia yang akan bekerja sama dengan pemerintah desa atau pemerintah kampung atau pemerintah kelurahan di wilayah masing-masing. Tentunya nanti pihak desa atau pihak kelurahan nanti akan menginformasikan kalau memang sudah ada jadwal penyaluran CPP dari pihak PT Pos ini. Nah, nanti untuk daftar calon penerimanya, ini kita masih belum tahu apakah penerima bantuan beras 20 kg ini berasal dari penerima PKH, penerima BPNT, atau dari penerima PKH dan juga penerima BPNT. Tentunya, untuk informasi lebih lanjut, pastinya kita tunggu informasi lebih jelas dari pihak PT Pos untuk nama-nama penerima bantuan CPP ini. Dan ini insya Allah akan direncanakan proses pencairannya di bulan Juli 2025 ini. Nah, kemudian bantuan yang ketiga yang akan disalurkan mulai bulan Juli ini yaitu adalah bantuan program Indonesia Pintar. Nah, bantuan program Indonesia Pintar ini merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam membantu mensejahterakan masyarakatnya dalam segi dunia pendidikan, di mana pemerintah mensubsidi memberikan bantuan sosial bagi peserta didik yang tentunya masih masuk ke dalam kategori usia sekolah, baik SD, SMP, ataupun SMA. Nah, tentu nanti ada program KIP kuliah. Nah, ini juga berbeda jenjangnya. Nah, baik sekolah formal ataupun non formal nanti tentunya akan menerima bantuan program Indonesia Pintar selagi masih memenuhi syarat ya, teman-teman. Nah,
untuk proses pengajuan bantuan program Indonesia Pintar ini tentunya diajukan oleh pihak operator atau operator dapodik atau emis di sekolah masing-masing. Jadi selalu bertanya ya, Pak, gimana caranya supaya bisa dapat bantuan PIP? Tentunya nanti teman-teman harus mengajukan melalui operator sekolah ya, karena untuk proses pengajuannya dilakukan melalui aplikasi dapodik ataupun emis ya teman-teman. Dan tentunya yang akan memberitahu siapa saja penerima bantuannya pastinya pihak sekolah operatornya ya. Jadi selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk update terus siapa penerima bantuan sosial program Indonesia Pintar, atau teman-teman bisa mengecek di website resmi kementerian yaitu di pip.kemendikbud.go.id. Nanti di situ ada ya, teman-teman tinggal cari saja tutorialnya. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan disalurkan di bulan Juli ini yaitu adalah bantuan program BLT Dana Desa. Nah, seperti kita tahu bersama, setiap tahun ini pemerintah desa selalu menganggarkan sekian persen untuk alokasi bantuan BLT Dana Desa. Tentunya ini sudah mulai disalurkan di bulan Juli ini. Ya, apakah di wilayah teman-teman ada yang sudah, ada yang belum, ini tergantung jadwal di desa wilayah masing-masing. Ini kan selalu berbeda-beda. Kalau penyaluran bantuan BLTDD ini selalu berbeda-beda dan pastinya pasti bersumber dari data DTSN yang dia tidak pernah menerima bantuan PKH dan juga tidak pernah menerima bantuan BPNT. Nah, itu yang keempat. Bantuan yang kelima yang akan disalurkan di bulan Juli ini yaitu adalah bantuan program Keluarga Harapan. Nah, tentunya dalam proses penyaluran bantuan program Keluarga Harapan tahap 2 2025 ini sampai hari ini masih dalam proses bertahap ya, masih dalam terus proses evaluasi dan sinkronisasi data antara penerima bantuan sosial dengan Bank Himbara yang sebagai penyalur. Karena Kementerian Sosial ini akan mengalihkan proses penyaluran bantuan sosial dari PT Pos ke Bank Himbara. Tentunya perlu proses yang lebih detail lagi terkait perbedaan nik, rekening tidak aktif dan lain sebagainya, supaya nanti seluruh penerima bantuan PKH yang melalui PT Pos ini bisa dialihkan penyalurannya melalui Bank Himbara atau Bank Himpunan Negara. Nah, itu yang ke-5. Dan apakah teman-teman yang sebelumnya menerima bantuan PKH melalui PT Pos akan cair juga nanti di tahap berikutnya? Ya, tentunya kalau teman-teman masih terdaftar sebagai penerima sebagai data di dalam data DTSN dan masuk kategori desil 1 sampai dengan desil 4, kemungkinan besar teman-teman masih menerima bantuan PKH-nya. Tetapi kalau teman-teman di dalam DTSN itu masuk ke dalam rankingan desil 6 sampai dengan 10, maka kemungkinan besar teman-teman tidak bisa lagi menerima bantuan sosialnya, karena based on data atau data penerima bantuan sekarang sudah berdasarkan DTSN, dan DTSN itu sudah memiliki tingkat kemiskinannya masing-masing yang dikelompokkan oleh pihak Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS ya. Nah, itu ya teman-teman, untuk bisa mengeceknya apakah teman-teman masuk ke dalam desil berapa, teman-teman bisa cek melalui aplikasi Cek Bansos. Download saja di aplikasi Google Play Store, nanti teman-teman klik saja aplikasi Cek Bansos, kemudian login, verifikasi, kemudian nanti teman-teman bisa cek saja nama teman-teman untuk mengetahui apakah teman-teman ini masuk ke dalam desil 1, 2, 3, 4, atau 5 ya teman-teman. Nah, bantuan yang terakhir yang akan disalurkan di bulan Juli ini yaitu adalah bantuan pangan non-tunai atau yang sering kita kenal dengan bantuan BPNT atau bantuan sembako. Nah, sama dengan bantuan PKH, ya, di tahap 2 ini memang bantuan sembako BPNT ini masih belum disalurkan untuk beberapa KPM ya. Ini masih bertahap juga dalam proses penyalurannya, terkhusus bagi KPM yang bantuan PKH sebelumnya, bantuan BPNT sebelumnya itu cair melalui PT Pos Indonesia. Sampai hari ini memang masih banyak yang belum cair bantuannya. Nah, sama dengan PKH tadi, Kementerian Sosial ini akan mengalihkan proses penyaluran bantuan BPNT dari pihak PT Pos ke Bank Himbara. Namun ada beberapa KPM yang masuk kategori wilayah terpencil, kemudian geografis yang sulit, lansia, disabilitas, ini kemungkinan besar masih akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Karena ada prosedur-prosedur yang tidak bisa dilaksanakan di Bank Himbara, tetapi bisa dilaksanakan di PT Pos Indonesia. Sehingga ada beberapa KPM memang nanti yang akan tetap penyalurannya itu melalui PT Pos. Tapi mayoritas penerima PKH sampai hari ini itu akan disalurkan melalui pihak Bank Himbara. Dan progres penyaluran terakhir seminggu yang lalu, Kementerian Sosial sudah menyalurkan sebanyak 7 juta lebih penerima manfaat PKH dan
juta penerima BPNT. Artinya ada sekitar 2 juta penerima BPNT yang akan disalurkan lagi dan ada sekitar 2,5 juta penerima PKH yang akan disalurkan di tahap berikutnya. Oke teman-teman, itu saya informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang belum like silahkan klik tombol like sebanyak-banyaknya dan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau teman-teman punya pertanyaan. Saya Imam Rosidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.